Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hematokrit. Jadi di sini alat dan bahannya ada pipa kapiler hematokrit, kemudian ada pipet, kemudian ada EDTA dan juga darah, kemudian ada wax atau lilin, dan ada grafiknya. Oke, pertama kita ambil darahnya. Sudah itu kita ambil menggunakan pipet, kita miringkan dulu tabungnya, lalu kita pompa kurang lebih 3/4. Kita taruh pada lilin, kita ambil pipet satunya lagi, lalu kita ambil sama 3/4. Kita taruh pada lilin, kemudian kita siapkan alat centrifuge, kita masukkan kedua pipetnya ke arah karet, ya, ke arah karetnya, satunya lagi, lalu kita tutup dengan rapat. Sesudah kita tutup dengan rapat, kita nyalakan. Sesudah nyalakan, kita setel 5 menit dengan RPS 12.000. Kemudian kita tunggu selama 5 menit. Jika telah selesai, jangan langsung kita ambil, tapi kita tunggu 5 menit kemudian. Setelah itu kita buka, kita ambil pipetnya, lalu tinggal dibaca. Jadi bagian bawahnya itu sel darah, lalu di atasnya itu plasma. Lalu kita baca pada grafiknya. Kita letakkan secara tegak lurus. Pada bagian tengahnya itu ada garis, bisa kita tarik ke arah kiri atau ke kanan. Lalu kita lihat, jika di sini berada pada angka 35, berarti hasilnya 35%. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hitung leukosit. Jadi alat dan bahannya itu ada EDTA, kemudian ada larutan truk, kemudian ada sediaan darahnya. Lalu kita punya satu set hemositometer berisi pipetomem yang biji putih, kemudian ada kamar hitung, dan juga ada kaca penutupnya. Selanjutnya kita ada punya samplet, dan pastinya menghitungnya menggunakan Microsoft. Oke, pertama kita siapkan darahnya dulu. Kita homogenisasi, taruh kembali, lalu kita pasang samplet pada petomanya. Petoma pada samplet sudah kita pasang, lalu kita ambil darahnya. Kita sedikit miringkan, ambil 0,5. Sesudah itu kita bersihkan dari atas ke bawah, lalu kita ambil larutan truknya sampai batas 11. Sudah itu kita bersihkan lagi dari atas ke bawah, lalu kita lepas pepetomanya dari samplet. Sudah kita lepas, kita bersihkan kamar hitungnya dan juga kaca penutupnya. Sesudah kita bersihkan, kita masukkan secara perlahan dari ujungnya, dari pinggir, perlahan saja, sedikit saja juga, lalu dia akan menyebar. Oke,
Sesudah itu kita akan lihat menggunakan Microsoft, menggunakan perbesaran 10 kali, dan juga nanti kondensernya diturunkan dan diafragmanya ditutup. Setelah dilihat dan kita bisa hitung hasilnya. Oke, baik. Jadi pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan LED. Jadi alat tembaknya di sini ada pipet Voltrik, kemudian ada darah DTA, kemudian ada larutan N-acetrat, dan ada bal fillernya. Pertama kita pasangkan dulu bal fillernya pada pipetnya, lalu kita ambil larutan N-acetratnya setengah cc, boleh juga lebih supaya memudahkannya. Kita ambil setengah cc, setelah kita ambil cc kita masukkan setengah cc saja, yang lebihnya bisa dikembalikan lagi, sisanya bisa dikembalikan. Kemudian kita homogenisasi dulu darah. Setelah itu kita ambil lagi pipa Voltriknya, kita pasang bal fillernya, lalu kita miringkan sedikit tabung darahnya, lalu kita ambil darahnya 2 cc ya, bisa ambil lebih untuk memudahkan juga. Sudah 2 cc, kita masukkan 2 cc, sisanya bisa dikembalikan. Sudah kita aduk. Setelah aduk, kita ambil menggunakan tabung Listerine, pasang lagi. Kita ambil dari jarak 0 bagian atas ya, 0 sampai 200, ambil hingga penuh. Ambilnya secara perlahan saja. Sudah itu kita pasangkan pada tabung Listerine-nya. Lalu kita tunggu selama 1 jam. Setelah 1 jam kita ambil dan kita lihat hasilnya. Jika berada pada angka 5, berarti hitungnya 5 mm per jam. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan pengambilan darah vena. Pertama kita pastikan posisi pasien senyaman mungkin dan jangan dipaksa. Kemudian kita cari venanya, boleh digenggam tangannya. Oke, kita cari venanya. Jika sudah dapat, kita pasang torniket. Ini sih Pak. Jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu longgar. Oke, setelah itu kita alkohol dulu, menggunakan alkohol dari bagian tengah ke arah luar atau pinggirnya. Kemudian kita biarkan hingga kering, lalu kita buka suntiknya dan pastikan kepada pasien bahwa ini suntiknya baru. Kemudian kita cari venanya. Kemudian jangan kita tusuk langsung pada venanya, tapi kita mundur beberapa senti ke belakang, ke bawah, ya ke bawahnya. Oke. Kemudian kita tahan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan yang pegang untuk mengambil. Lalu kita tusuk. Jika benar
kita akan merasa seperti masuk dalam ruang kosong atau ruang hampa. Dan kemungkinan yang kedua juga benar, ada sedikit darah yang keluar. Lalu kita tarik. Kita akan melakukan pengambilan darah KPR. Pertama, kita biasanya gunakan jari kedua, ketiga, dan keempat. Kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita pastikan di jalurnya tidak ada luka dan vaskularisasinya lancar. Sesudah itu kita berikan sedikit massage pada jari yang akan ditusuk. Kemudian kita aseptis menggunakan alkohol. Sudah itu kita ambil jarumnya, lalu kita tunggu hingga kering, lalu sedikit regangkan jarinya, lalu kita tusuk. Sudah tusuk, darah pertama yang keluar kita hapus dengan tisu kering. Darah yang berikutnya yang kita ambil.